Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang induksi matematika. Nah, pada induksi matematika, kita akan membuktikan suatu rumus atau sifat Sn berlaku untuk semua bilangan asli n. Artinya, ada suatu rumus atau sifat, kita akan membuktikan apakah sifat tersebut atau rumus tersebut berlaku untuk semua bilangan asli n. Caranya gimana? Caranya kita akan menggunakan induksi matematika. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, kita akan menunjukkan bahwa rumus Sn benar untuk n sama dengan 1 atau S1 benar. Nah, langkah yang kedua adalah kita harus menunjukkan bahwa jika rumus Sn benar untuk n sama dengan k, maka rumus Sn juga benar untuk n sama dengan k tambah 1. Nah, di sini berlaku jika Sk benar, maka Sk tambah 1 juga benar. Nah, dari dua ini kita dapat meringkasnya menjadi yang pertama A untuk n sama dengan 1, B asumsikan bahwa n sama dengan k itu benar, yang C akan dibuktikan untuk n sama dengan k ditambah 1 juga benar. Nah, ini adalah sistematikanya untuk menyelesaikan induksi matematika. Oke, induksi matematika sendiri dapat diterapkan pada barisan bilangan, keterbagian, dan ketidaksamaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soalnya. Di sini kita punya contoh soal. Buktikan bahwa 2 tambah 6 tambah 10 tambah 14 titik-titik tambah 4n kurang 2 sama dengan 2n kuadrat. Nah, tadi kan kita udah punya tuh ringkasan sistematika yang perlu digunakan atau yang bisa digunakan untuk menyelesaikan induksi matematika. Nah, di sini yang pertama yaitu untuk n sama dengan 1. Jadi, kita punya di sini bahwa 4n kurang 2 sama dengan 2n. Nah, ini kan yang dari atas ini nih, kita pindahkan ke sini. Oke, selanjutnya kan kita mau membuktikan untuk n sama dengan 1. Jadi, seluruh yang ada n di sini kita ganti dengan 1. Oke, sekarang kita ganti. N kita ganti dengan 1. Yang n di sini juga kita ganti dengan 1. Kemudian tinggal kita selesaikan. Berarti 4 kali 1 sama dengan 4. Negatif 2 kita turunkan. Sama dengan juga kita turunkan. Nah, 1 kuadrat kan 1 ya, berarti 2 kali 1, 2. Kemudian hasilnya adalah 4 kurang 2 sama dengan 2. Kemudian 2 ini kita turunkan. Nah, jadi kan benar nih, 2 itu sama dengan 2, ya kan? Sehingga untuk pernyataan n sama dengan 1, dia itu adalah benar. Sekarang kita lihat yang B. Kita asumsikan bahwa bentuk yang di atas ini benar untuk n sama dengan k. Nah, ini kan kita cuma mengasumsikannya dulu ya. Kalau kita mengasumsikannya benar untuk n sama dengan k, maka di tahap C ini kita juga harus membuktikan bahwa dia juga berlaku benar untuk n sama dengan k tambah 1. Caranya kita tulis kembali soal yang di atas ini. Oke, setelah kita tulis kembali, setiap n kita ganti dengan k. Oke, berarti jadinya 2 ditambah 10 tambah 14 tambah titik-titik tambah 4 kali n di atas, jadi 4 kali k dikurang dengan 2 sama dengan 2k kuadrat. Ingat ya, kalau di atas ada kuadrat, di bawah juga harus kita buat kuadrat. Nah, ini kan kita mengasumsikannya benar. Nah, kebenaran ini berlaku jika n sama dengan k tambah 1 juga benar. Untuk yang C akan dibuktikan untuk n sama dengan k tambah 1 juga benar. Karena kita tadi sudah mengasumsikan bahwa n sama dengan k juga benar. Jadi kita harus membuktikan itu hal tersebut benar juga berlaku untuk n sama dengan k tambah 1. Oke, ini perlahan-lahan ya harus diperhatikan baik-baik agar tidak salah nanti ketika memahami soal-soal berikutnya. Nah, pertama kita tulis kembali yang sudah kita asumsikan benar. Yang ini kita tulis kembali. Kemudian
kita akan menggantikan N sama dengan K tambah 1. Nah, di sini kan nggak ada N-nya kan? Nah, karena kita nggak punya N, kita akan menggantikan nilai K. Kenapa kita bisa menggantikan nilai K? Karena pada awalnya nilai K ini juga berasal dari nilai N. Oke, kita ganti. Oke, perhatikan di sini. Kita sudah mempunyai 2 ditambah 6 tambah 10 sampai dengan 4K kurang 2. Oke, nah ini ditulis kembali sampai di sini. Kita tulis kembali ke bawahnya sampai dengan ini. Kemudian ditambah 4. Nah, yang ini kita keluarkan lagi. Jadikan dia satu lagi di sini. 4K baru kita ganti dengan K tambah 1. Oke. Kemudian dikurang dengan 2, kurang dengan 2. Tetap di sini sama dengan 2 kita turunkan lagi. Nah, si K ini kita ganti dengan K tambah 1 kuadrat. Oke, paham sampai di sini? Saya ulangi lagi. Yang pertama, setelah kita asumsikan tadi dia bahwa benar untuk N sama dengan K, dengan hasilnya yang di bawah ini, kemudian kita tuliskan kembali dia di atas ini. Setelah kita tuliskan kembali, kita harus menuliskan di awalnya dari angka 2 ini sampai dengan dekat sama dengan. Oke, kita tulis ulang, kita tulis dan letakkan di bawah sini. Kemudian kita tambah. Nah, ketika kita tambah, baru kita akan memasukkan nilai N sama dengan K tambah 1. Nah, di mana kita masukkannya? Yaitu di persamaan yang paling dekat dengan sama dengan. Nah, di sini. Yang ini 4K, kemudian K-nya kita ganti dengan K tambah 1, kemudian negatif 2 kita turunkan. Oke, selanjutnya kita sudah punya di sini akan membuktikan bahwa ruas yang sebelah ini sama dengan 2K tambah 1 kuadrat. Selanjutnya, kita akan membuktikan menggunakan ruas kiri. Nah, ruas kiri yang ini kita tuliskan kembali, sedangkan yang ini tidak perlu dioperasikan atau tidak perlu diselesaikan apa-apa, biar dia berbentuk seperti ini. Oke, kita tuliskan yang sebelah kirinya semua ke bawah. Setelah kita tuliskan, sekarang perhatikan di sini. 2 tambah 6 tambah 10 sampai dengan 4K dikurang 2, dia itu sama dengan berapa? Kita lihat di atasnya. Ternyata 2 tambah 6 sampai dengan tambah 4K dikurang 2 sama dengan 2K. Ya kan? Coba perhatikan baik-baik. 2 ditambah sampai dengan 4K kurang 2 sama dengan 2K kuadrat. Jadi kita ganti, dia menjadi 2K kuadrat. Oke, tambah ini kita turunkan, 4K tambah 1 juga kita turunkan, negatif 2 juga kita turunkan. Selanjutnya, kita selesaikan, 2K kuadrat kita turunkan, ditambah 4 kali K, 4K, 4 kali 1 sama dengan 4, negatif 2 kita turunkan. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan nih, 4 kurang 2 kan bisa. Jadi hasilnya adalah 2K kuadratnya tetap, 4K tetap, di 4 kurang 2 sama dengan positif 2. Nah, ingat ya, 2K kuadrat tidak bisa ditambah dengan 4K. Kenapa? Karena variabelnya berbeda. Di sini K kuadrat, di sini K. Oke? Sekarang kita akan menyederhanakan bentuk 2K kuadrat ditambah 4K tambah 2. Kenapa perlu kita sederhanakan? Karena kan kita butuh bentuk 2K tambah 1 kuadrat agar ruas kiri dan ruas kanan sama sehingga terbukti untuk N sama dengan K tambah 1. Selanjutnya kita sederhanakan 2 tetap, K kuadrat tetap, kemudian kita di sini kan punya 4K. Nah, karena kita mengeluarkan nilai 2 keluar, 4K ini kan diperoleh dari 2 kali 2K, ya kan? Kemudian 2 ini bisa kita peroleh dari 2 kali dengan 1. 2 kali K kuadrat sama dengan 2K kuadrat, 2 kali 2K sama dengan 4K, 2 kali 1 sama dengan 2. Oke, paham ya? Kemudian setelah kita peroleh bentuk seperti ini kan belum sama ya sama bentuk ini ya. Jadi kita mengubah nih bentuknya biar sama. Caranya gimana? Caranya
kita buat dia dalam bentuk kuadrat. Nah, ingat bentuk K kuadrat tambah 2K tambah 1 itu kan sama dengan K tambah 1 dikali dengan K tambah 1. Ini pembuktiannya. Ya kan? K kali K kuadrat, K kali 1 sama dengan K, 1 kali K juga sama dengan K, 1 kali 1 sama dengan 1. K kuadrat kita turunkan, K tambah K sama dengan 2K tambah 1. Jadi kan terbukti nih bahwa K tambah 1 kuadrat sama dengan K kuadrat tambah 2K tambah 1. Sehingga kita bisa langsung tulis di sini bahwa hasilnya adalah dalam bentuk kuadrat 2 dikali K tambah 1 kuadrat. Sehingga kita sudah punya nih ruas yang sebelah sini setelah kita cari, kita selesaikan sampai di sini menghasilkan 2 dikali K tambah 1 kuadrat sama dengan ruas kanan yaitu 2K tambah 1. Jadi kita dapat menyatakan bahwa untuk NK tambah 1 juga terbukti benar. Jadi rumus atau sifat Sn ini berlaku untuk semua bilangan asli. Oke, selanjutnya kita lihat contoh soal yang kedua. Pada contoh soal yang kedua ini, kita punya dengan induksi matematika, buktikan bahwa 9 pangkat N dikurang 1 habis dibagi dengan 8 untuk semua bilangan asli. Nah, sebelum kita lanjutkan, perlu dipahami di sini bahwa ada bilangan-bilangan yang dapat dibentuk dari perkalian bilangan lainnya. Kenapa sih kita perlu memahami ini? Karena nanti ketika menyelesaikan induksi matematika dengan bentuk habis dibagi, kita harus memahami atau kita harus menggunakan beberapa materi prasyarat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, contohnya di sini, misal kita punya 8, angka 8 habis dibagi dengan 4, ya kan? Kenapa habis dibagi dengan 4? Karena angka 8 ini dapat diperoleh dan ditulis menjadi 4 kali 2, ya kan? 4 kali 2 kan 8 kan? Atau 4,2. Titik ini sebagai pengganti tanda kali. Selanjutnya, misal kita punya angka 10 nih. Nah, ternyata 10 ini kan juga habis dibagi 2. Karena 10 itu dapat diperoleh dan ditulis menjadi 2 kali 5 atau 2 kali 5. Oke, selanjutnya kita punya di sini adalah 8P habis dibagi dengan 4. Kenapa 8P habis dibagi 4? Karena 8P dapat diperoleh dan ditulis menjadi 4 kali 2P, ya kan? 4P, 8P dapat diperoleh dari 4 kali 2P. Selanjutnya berlaku juga untuk semua bilangan asli ya. Kita lihat jadi 10P habis dibagi dengan 2. Benar kan? Karena 10P dapat diperoleh dan ditulis menjadi 2 kali 5P atau 2 kali 5P. Kan benar kan 10 habis dibagi dengan 2. Nah, dari contoh-contoh ini sekarang kita lihat satu contoh lagi. 12P ditambah 24 habis dibagi dengan 4. Karena 12P ditambah dengan 24 dapat diperoleh dan ditulis menjadi 4 kali 3P tambah 6. 4 kali 3 12P, 4 kali 6 24, ya kan? Nah, ini tuh harus benar-benar dipahami karena akan kita gunakan pada contoh soal selanjutnya. Oke? Dengan induksi matematika, buktikan bahwa 9 pangkat N kurang 1 habis dibagi 8 untuk semua bilangan asli. Caranya sama persis seperti tadi, jadi tinggal pahami aja salah satu soalnya. Kemudian kalau udah paham, gampang nih nanti untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya. Caranya yang pertama yaitu untuk N sama dengan 1. Kita samat seperti tadi, kita tulis soalnya kembali. 9 pangkat N kurang 1 sama dengan 8. Kemudian setiap N kita ganti dengan 1, 9 pangkat 1 adalah 9, dikurang dengan 1 sama dengan 8, 9 kurang 1 sama dengan 8 sama dengan 8. Jadi terbukti benar untuk N sama dengan 1. Oke, sekarang kita lihat untuk yang B. Kita mengasumsikan bahwa benar untuk suatu rumus yang ini benar untuk N sama dengan K. Jadi kita mengasumsikan aja dulu bahwa N sama dengan K itu benar. Jadi setiap N kita ganti dengan K. Ini tadi seperti soal yang di atas, 9 pangkat N kurang 1 habis dibagi dengan 8. Kemudian kita ganti N-nya dengan K. Oke,
9 pangkat K dikurang dengan 1 sama dengan 8P. Nah, ingat kenapa tadi kita bisa ganti di sini dengan 8P? Sama seperti tadi, karena P ini kan adalah suatu bilangan asli, sembarang bilangan asli. Di mana kita bisa mengubahnya menjadi 9 pangkat K sama dengan 8P tambah 1. Iya kan? Jadi terbukti benar bahwa 9 pangkat N dikurang 1 habis dibagi 8. Nah, ini setelah kita asumsikan dia benar, kita harus membuktikan juga karena jika dia benar untuk N sama dengan K, maka dia juga harus terbukti benar untuk N sama dengan K tambah 1. Sama seperti tadi, sekarang tinggal kita tulis lagi soalnya yang tadi kita udah asumsikan bahwa ini benar 9K kurang 1 sama dengan 8P. Selanjutnya kita akan mengganti nilai K ini menjadi K tambah 1. Ya kan? Karena kan kita mengganti N sama dengan K tambah 1. Karena tadi N yang di sini kita ganti K, maka sekarang untuk N-nya, K-nya itu kita ganti lagi dengan K tambah 1. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa 9 pangkat K tambah 1 kurang 1 habis dibagi dengan 8. Caranya kita tulis kembali 9K tambah 1 dikurang 1. Nah, bentuk yang sebelah sini ternyata sama dengan 9 pangkat K dikali dengan 9 pangkat 1 dikurang dengan 1. Masih ingat kan sifat eksponen yang itu terkait A pangkat N dikali dengan A pangkat M sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kan sama nih bentuknya kan? Jadi kita bisa tulis di sini 9K tambah 1 sama dengan 9 pangkat K dikali dengan 9 pangkat 1. Oke, paham sampai di sini? Jadi kita tadi udah punya ini dalam bentuk yang di atas, kita turunkan. Yang 8 ini nggak perlu diikutin dulu. Biar kita ikutin yang sebelah kirinya dulu. Kita tulis, kemudian kita pecahkan menggunakan sifat eksponen, yaitu menjadi 9 pangkat K dikali dengan 9 pangkat 1 dikurang dengan 1. Oke, paham ya? Kemudian selanjutnya kita akan mengubah 9 pangkat K. Nah, 9 pangkat K ini kan tadi kita punya nih, 9 pangkat K sama dengan 8P tambah 1. Jadi kita ubah 9 pangkat K ini menjadi 8P tambah 1. Kemudian 9 pangkat 1 kita turunkan, negatif 1 juga kita turunkan. Selanjutnya tinggal kita selesaikan, yaitu kalau bentuk seperti ini kan perkalian ya, kalau tanda kurung. Maka kita punya 8P kali dengan 9, hasilnya 8 kali 9P, kemudian 1 kali dengan 9. Oke, berarti kita punya 8P kali 9 sama dengan 8 kali 9P. Kemudian 1 kali dengan 9 hasilnya 9. Kemudian negatif 1 kita turunkan. Maka kita punya 8 kali 9P turunkan, 9 kurang 1 sama dengan 8. Nah, dari sebentuk seperti ini kita ubah lagi dia. Kita akan mengubahnya dalam bentuk seperti 8P. Kenapa kita ubah dalam bentuk 8P? Karena tadi kan kita akan mencari bahwa dia itu habis dibagi dengan 8, ya kan? Nah, sekarang kita akan mengubah ini menjadi dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu dalam bentuk 8P seperti tadi. Maka sama dengan 8 dikali dengan 9P kita turunkan, ya kan? 8 kali 9P sama dengan 8 kali 9P. Di sini kenapa 1? Karena 8 kali dengan 1 sama dengan 8. Jadi bentuk yang di atas ini sama bentuk yang di bawah ini sama. Jadi karena 8 kali 9P tambah 1 ini habis dibagi dengan 8, maka terbukti bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar. Nah, kenapa kita bisa mengasumsikan dia benar? Masih ingat kan? 8 ini dikali dengan bilangan asli apapun, maka kita misalkan bilangan asli tersebut dengan P menjadi 8P, sehingga ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Oke, demikian materi hari ini. Terima kasih telah belajar bersama kami. Nantikan video selanjutnya tentang program linier. Nah, jangan lupa dukung kami untuk mengupload video lebih banyak dengan cara subscribe channel ini.